semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Waduh, efisiensi berlanjut, MU siap pecat karyawan lagi, sekitar 200 staf segera kena PHK. Menurut laporan Daily Mail, meskipun angka pasti belum ditetapkan, sumber internal klub memperkirakan jumlah pemutusan hubungan kerja, PHK, akan mencapai lebih dari 100 orang, tetapi kurang dari 200 orang. Langkah ini menyusul rencana sebelumnya yang telah memangkas 250 karyawan, atau sekitar seperempat dari total tenaga kerja di Old Trafford, sebagai upaya menyeimbangkan keuangan klub. Ratcliffe, yang juga merupakan pendiri perusahaan petrokimia Ineos, disebutkan ingin mengalokasikan dana yang dihemat untuk mendukung manajer baru Manchester United, Ruben Amorim, dalam merekrut pemain untuk tim utama. Saat ini, Setan Merah berada di posisi ke-12 klasemen Premier League, menuju akhir musim terburuk mereka sejak 1990, era awal kepemimpinan Sir Alex Ferguson yang penuh trofi. Karyawan klub dikabarkan belum mengetahui rencana terbaru ini, dan jumlah pasti PHK masih dalam pembahasan. Manchester United sendiri menolak memberikan komentar ketika dihubungi oleh The Mirror. Sementara itu, The Sun mewawancarai sumber internal mereka di tubuh MU. Sumber tersebut pun mengakui adanya rencana PHK karyawan lagi dari manajemen MU. Meskipun mencatatkan pendapatan rekor, klub telah mengalami kerugian sebesar 300 juta pound dalam 3 tahun terakhir di bawah kepemilikan keluarga Glazer. Pada Oktober lalu, Ratcliffe menuai kritik setelah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Ferguson sebagai duta klub, yang menghemat 2,16 juta pound. Ratcliffe, yang berasal dari Filesworth, dekat Manchester, telah menyuntikkan dana sekitar 241 juta pound untuk pengembangan fasilitas pelatihan Carrington. Selain itu, manajemen klub juga mempertimbangkan untuk membangun stadion baru berkapasitas 100.000 penonton atau melakukan renovasi besar-besaran di Old Trafford sebagai bagian dari proyek regenerasi yang didukung pemerintah. Juventus seriusi transfer Rasmus Højlund di musim panas 2025. Klub Serie A, Juventus nampaknya benar-benar tertarik pada sosok Rasmus Højlund. Si nyonya tua dilaporkan akan mengajukan tawaran untuk striker Manchester United tersebut. Dilansir Sport Witness, Højlund berpotensi kembali ke Italia jika cabut dari MU. Karena Juventus berminat pada jasanya. Menurut laporan tersebut, Højlund nantinya diproyeksikan Juventus untuk jadi pengganti Dusan Vlahovic. Thiago Motta dilaporkan kurang sreg dengan striker timnas Belgia itu. Sehingga mereka akan melepaskannya di musim panas nanti. Ia butuh penyerang yang bisa menjadi pengganti Vlahovic, dan ia menilai Højlund memiliki profil yang tepat untuk gaya bermainnya. Laporan yang sama mengklaim bahwa Manchester United tidak akan keberatan berpisah dengan Højlund di musim panas nanti. Ruben Amorim berencana untuk mendatangkan striker baru ke Old Trafford. Sehingga ia akan menggunakan uang penjualan Højlund untuk membeli striker baru. Menurut laporan itu, MU menargetkan bisa menjual Højlund di angka 40 juta pounds pada musim panas nanti. Laporan yang sama mengklaim bahwa Højlund bukan satu-satunya striker yang sedang diincar Juventus dari MU. Thiago Motta juga dilaporkan berminat merekrut mantan anak asuhnya di Bologna, Joshua Zirkzee. Bersih-bersih tim, Ruben Amorim bakal depak 4 pemain ini dari MU. Ada informasi menarik disampaikan Fabrizio Romano. Ruben Amorim dilaporkan akan melakukan bersih-bersih tim di bursa transfer musim panas nanti. Ruben Amorim sejak November 2024 kemarin menjabat sebagai manajer Manchester United. Semenjak kedatangannya, ia menghadirkan banyak perubahan di skuad Setan Merah. Yang paling jelas terlihat adalah gaya permainan Setan Merah. Amorim kini mematenkan skema 3 back setelah MU bertahun-tahun menggunakan skema 4 back di tim mereka. Menurut Romano, gebrakan Amorim tidak hanya sampai di situ. Ia dikabarkan akan bersih-bersih tim, di mana 4 pemain akan ia depak dari Old Trafford. Menurut laporan Romano, 4 pemain yang bakal didepak oleh Amorim adalah Victor Lindelof, Johnny Evans, Casemiro dan Christian Eriksen. Keempat pemain ini dianggap tidak sesuai dengan gaya bermain Amorim. Apalagi usia mereka sudah menginjak kepala 3.
Jadi Amorim menilai keempat pemain ini tidak cocok dengan permainan dengan intensitas tingginya sehingga ia memutuskan untuk melepaskan keempatnya. Alasan lain Amorim ingin mendepak empat pemain ini untuk mengurangi beban gaji Manchester United. Sudah menjadi rahasia umum jika MU adalah salah satu tim dengan beban gaji tertinggi di Premier League saat ini. Setan Merah kini mulai mengurangi beban gaji mereka dengan melepas beberapa pemain mereka. Kepergian empat pemain itu terutama Casemiro yang notabene pemain dengan gaji tertinggi di MU saat ini akan membuka slot gaji yang besar di tim mereka. Menurut laporan tersebut Ruben Amorim sendiri juga akan berinvestasi besar di musim panas nanti. Ia ingin mendatangkan sejumlah pemain muda berbakat agar tim mereka punya pemain yang bisa tampil kompetitif. Giovanni Quenda dapat dukungan gabung Manchester United. Pelatih tim muda Sporting Lisbon, Bernardo Bruschi, memberikan dukungan bagi Giovanni Quenda untuk bergabung dengan Manchester United di musim depan. Manchester United tengah menghadapi masa-masa sulit di Premier League, dan pelatih Ruben Amorim tampaknya berencana melakukan perombakan besar pada bursa transfer musim panas mendatang. Salah satu langkah yang mungkin diambilnya adalah mendatangkan pemain dari mantan klubnya, Sporting Lisbon. Setan Merah dilaporkan telah melakukan negosiasi untuk merekrut Giovanni Quenda, dan pembicaraan mengenai transfer pemain muda berbakat itu terus mengalami kemajuan. Kabarnya, kesepakatan senilai 50 juta pound sedang dalam proses finalisasi. Di tengah rumor kepindahannya, pelatih tim muda Sporting, Bernardo Bruschi, memberikan pujian dan dukungannya kepada Quenda. Terkadang kita lupa bahwa Quenda baru berusia 17 tahun. Kedewasaannya, kualitasnya, dan performa yang sudah ia berikan kepada tim, meski usianya masih sangat muda, adalah sesuatu yang luar biasa, ujar Bruschi kepada Abola. Itu membuat kita melupakan usianya, tetapi dia masih sangat muda dan masih memiliki banyak hal untuk dikembangkan. Namun, dia sudah menunjukkan kedewasaan yang jauh di atas rata-rata pemain seusianya. Melihat namanya dikaitkan dengan klub-klub besar Eropa mengejutkan saya, hanya karena ini masih terlalu dini, tetapi saya tidak ragu bahwa dia bisa sampai ke sana. Quenda, yang disebut Amorim sebagai pemain sangat berbakat, telah berkembang pesat sejak menembus tim utama Sporting pada awal musim. Awalnya bermain sebagai bek sayap kanan di bawah João Pereira, ia kemudian beralih menjadi sayap kiri di bawah Rui Borges dan tampil impresif dengan mencatatkan 4 assist. Sejauh ini, ia telah mencetak 9 gol untuk Sporting di musim debutnya. Dengan ulang tahunnya yang ke-18 akan datang pada bulan April, kepindahan ke luar negeri tampaknya semakin dekat, terutama dengan laporan yang menyebutkan bahwa United sudah mencapai kesepakatan verbal, meskipun belum ada pengumuman resmi. Jangan lupa untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.